Perkenalkan, di sini saya Aglio.Monwo dan teman saya Rizky Paulus akan mempresentasikan tentang pengenalan editor yaitu StarWML. StarWML adalah proyek open source untuk pengembangan perangkat lunak dengan fokus pada kecepatan, fleksibilitas, dan kustomisasi. Dukungan terhadap standar WML 2.0 dan model driven architecture memungkinkan pengguna memanfaatkan teknologi terbaru. Arsitektur plug-in yang kuat memungkinkan pengembangan modul tambahan dalam berbagai bahasa pemrograman. Kegunaan menjadi perhatian utamanya dengan fitur-fitur seperti dialog cepat, manipulasi keyboard. StarWML tidak terikat pada satu bahasa pemrograman tertentu. Perbedaan antara WML dan DFD terletak pada orientasi objek dan proses, masing-masing sebagai standar dokumentasi sistem perangkat lunak dan alat bantu pemahaman logis sistem. Lalu fitur-fitur yang tersedia pada StarWML. StarWML memungkinkan pemodelan berbasis objek yang kuat dengan dukungan lengkap untuk konsep-konsep WML. StarWML dapat diperluas melalui plugin, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan fungsionalitas sesuai kebutuhan mereka. Lalu alat ini juga menyediakan berbagai jenis diagram UML, termasuk diagram kelas, diagram urutan, diagram aktivitas, dan banyak lagi. Lalu juga tim dapat bekerja sama dan pada proyek yang sama dengan fitur kolaborasi yang disediakan. Lalu untuk manfaat penggunaan StarWML adalah yaitu pengembangan yang lebih efisien, yaitu memfasilitasi permodelan sistem dengan cara yang terstruktur dan terorganisir. Lalu kolaborasi yang baik, memungkinkan tim pengembangan untuk berkolaborasi dalam merancang sistem dan dokumentasi yang lebih baik, yaitu menghasilkan dokumentasi yang lebih terperinci tentang struktur dan perilaku sistem. Lalu untuk pengenalan macam-macam diagram, untuk mendapatkan banyak pandangan terhadap sistem informasi yang akan dibangun, WML menyediakan beberapa diagram visual yang menunjukkan berbagai aspek dalam sistem. Ada beberapa diagram yang disediakan dalam WML antara lain yaitu use case diagram dan activity diagram. Lalu untuk perbedaan use case diagram dan activity diagram adalah use case diagram memiliki interaksi pengguna dengan sistem. Di sisi lain, activity diagram mewakili serangkaian tindakan atau kontrol aliran dalam sistem yang mirip dengan diagram alur. Use case diagram membantu memodelkan interaksi sistem dan pengguna, sementara activity diagram membantu memodelkan alur kerja sistem. Ini adalah perbedaan utama antara use case diagram dan activity diagram. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rizky Paulus. Selanjutnya use case diagram. Use case diagram adalah abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user, sebuah sistem dengan sistem sendiri, melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Use case merupakan konstruksi untuk mendeskripsikan bagaimana sistem akan terlihat di mata user. Sedangkan use case diagram memfasilitasi komunikasi di antara analisis dan pengguna serta analisis klien. Macam-macam tool yang tersedia di use case diagram. Yang pertama, sistem menyatakan sistem pada relasi dengan aktor yang menggunakannya dan fitur yang harus disediakan. Yang kedua, ada aktor. Aktor adalah segala hal yang di luar sistem yang menggunakan sistem tersebut untuk menggunakan sesuatu. Yang ketiga, ada use case. Use case mengidentifikasi kunci dari sistem. Yang keempat, ada association, mengidentifikasi interaksi antar setiap aktor tertentu dengan use case tertentu. Yang kelima, ada dependensi, terbagi dua yaitu include dan extend. Extend adalah mengidentifikasi antara dua use case, lalu include adalah jika pemanggil diperlukan adanya kondisi tertentu maka berlaku dependensi. Yang terakhir ada generalization, mendefinisikan relasi antara dua aktor. Di sini ada contoh use case diagram penjualan pada online shop. Yang pertama, pelanggan ialah orang yang mengakses website dengan tujuan untuk berbelanja secara online.
Yang kedua, penjual ialah orang yang menjual produk-produk pada website tersebut. Yang ketiga, login, situasi di mana pelanggan masuk ke dalam website untuk berbelanja. Yang keempat, memilih produk, pelanggan memilih produk yang akan dipesan. Yang kelima, memesan produk, situasi di mana pelanggan sudah menentukan produk yang akan dibeli. Yang keenam, mengisi alamat, pelanggan mengisi alamat untuk pengantaran produk. Terus yang ketujuh, melakukan pembayaran. Setelah ada produk yang dipesan, pelanggan melakukan pembayaran sesuai tagihan. Yang kedelapan, menerima barang. Pelanggan telah melakukan semua prosedur sehingga tahap akhirnya menerima produk yang dibeli. Yang kedua yaitu activity diagram. Activity diagram atau dalam bahasa Indonesia adalah diagram aktivitas, yaitu memodelkan proses yang terjadi pada sebuah sistem. Susunan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram adalah jenis UML yang mempunyai tugas utama untuk memodelkan segala macam metode perancangan. Hal tersebut meliputi awal proses perancangan, sistem akhir dari perancangan, dan keputusan yang harus diambil selama proses perancangan sedang berlangsung secara kompleks. Ini contoh activity diagram. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Pertama, pelanggan menuju pada website pelayanan dan memilih serta membuat permohonan pelayanan. Admin login dan berada pada website untuk memeriksa apakah ada yang mengajukan permohonan pelayanan. Admin membuat laporan kepada perusahaan untuk menerima ataupun menolak permohonan yang diajukan. Jika permohonan ditolak, admin akan menghapus permohonan pelayanan tersebut. Jika permohonan diterima, perusahaan akan membuat surat balasan terkait permohonan pelayanan tersebut, dan admin akan mengisi surat balasan terkait permohonan pelayanan tersebut pada website. Lalu pelanggan akan mengecek permohonan pelayanan tersebut apakah diterima atau ditolak. Lalu jika sudah selesai proses pelayanan, maka pelanggan akan memberikan rating terhadap pelayanan perusahaan yang telah diberikan. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.